Oke, bentar. Tadi sudah dikatakan pusat laba. Pusat laba berarti apa? Keuntungan atau pendapatan yang diperoleh perusahaan ketika kegiatan bisnis itu dilakukan. Contohnya misalnya perusahaan Epson menghasilkan suatu kegiatan bisnis dari proses produksi berupa ini multimedia projector. Dari multimedia proyektor yang dihasilkan, berapa jumlah unit yang dihasilkan, lalu dia pasarkan melalui upaya dalam hal kegiatan bisnis seperti promosi, distribusi, dan lain sebagainya, maka Epson akan mempertimbangkan berapa sih pengenaan harga yang idealnya supaya nantinya Epson mendapatkan nilai pendapatan. Nah, kalau secara ekonomi mikro atau pengantar ekonomi mikro yang kalian pernah pelajari, pendapatan itu disimbolkan oleh fee, profit. Nah, di mana total revenue dikurang dengan total cost. Nah, kalau dalam akuntansi bagaimana? Masih ingat gak? Nah, ini dalam ekonomi mikro. Kalau dalam akuntansi seperti apa? Nah, dia harus menghitung. Nah, udah terlambat. Kalau nggak niat belajar keluar, udah dikasih hati minta jantung, udah terlambat. Depan, kalau nggak keluar. Dari gara-gara aja. Kalau orang udah dikasih waktu, terlambat tahu diri gitu loh. Duduk depan. Kalau nggak mau silakan keluar deh. Kuliah mau semau sendiri. Kalau semau sendiri buka kampus sendiri, Mas. Bapak ibunya tanda tangan sendiri di jasa. Nah, Anda bisa ngatur sendiri. Tapi kalau mau ikut organisasi orang, ya ikut aturan. Saya jadi dosen ikut aturan, ikut peraturan dekan. Buat mahasiswa nggak mau ikut aturan. Anda mau semau sendiri, mau saya kasih E. Nah, mau saya tes sekarang tanya jawab. Nah, kalau kemampuan terbatas tahu diri ya. Nah, udah kemampuan pas-pasan males lagi, lagi. Nah, kalau secara akuntansi ini bagaimana? Kalau secara akuntansi, nah maka dia harus tahu pendapatan, berapa besarnya biaya untuk harga pokok penjualan dikurangi dari biaya-biaya keseluruhan termasuk biaya administrasi, utang, bunga, pajak dan lain sebagainya, sehingga nantinya dia bisa memperoleh berapa laba bersihnya. Nah, inilah yang menjadi pusat laba. Di mana kalau laba itu diperoleh dalam perusahaan biasanya kalau dalam akuntansi masih ingat ada laba ditahan. Tujuannya apa sih laba ditahan? Nantinya laba ditahan gunanya untuk ini keputusan dalam pengembangan usaha atau untuk investasi. Misalnya contoh perusahaan Gramedia atau Gramedia Group memiliki keuntungannya itu ada laba ditahan. Laba ditahan itu dikumpulkan, dialokasikan nanti untuk meningkatkan nilai bisnisnya. Seperti contohnya Gramedia buka kampus, punya percetakan, punya surat kabar, punya majalah, punya siaran radio El Sinta, punya hotel Santika. Dari mana? Dari ini laba yang diperoleh digunakan, dikumpulkan, dialokasikan untuk nantinya sebagai investasi. Nah, investasi juga berguna untuk apa? Pengembangan suatu produk dalam melakukan inovasi. Tentu namanya inovasi perlu biaya. Nah, biayanya dapat dari mana? Dari investasi. Atau laba yang ditahan, dikumpulkan guna untuk pengembangan suatu produk. Nah, oleh sebab itu, kinerja daripada keuangan perusahaan harus dapat meningkatkan nilai profit. Nah, oke, lanjut. Yang kedua
pusat pertanggungjawaban berdasarkan tingkat laba yang dihasilkan, dikaitkan dengan besarnya investasi yang ditanamkan. Penilaian pusat investasi sama dengan penilaian pusat laba, namun perbedaannya adalah ditambah dengan analisis terhadap penempatan investasi dan hasil yang dicapai. Oke, artinya apa? Setelah dalam hal melakukan investasi, manajer dan direktur, nah berserta struktur dalam organisasi harus bisa memutuskan dan merencanakan investasi apa yang tepat. Dalam investasi yang tepat berarti perusahaan harus mempertimbangkan berapa besarnya biaya investasi, tingkat resiko, dan tingkat keuntungan, serta pengembalian investasi yang dinamakan return on investment. Nah, ini harus dianalisa supaya nanti perusahaan tidak asal-asalan dalam melakukan investasi. Nah, supaya nantinya investasi berguna apa? Untuk peningkatan nilai keuntungan. Nah, termasuk misalnya contoh Astra melakukan berbagai investasi. Astra selain menghasilkan produk otomotif Honda, nah dia punya berbagai investasi yang lain seperti spare part, nah penjualan suku cadang, ada Astra bagian financing, ada Astra, sekarang Astra sudah merambah investasi ke dalam properti. Nah, lalu Astra juga menghasilkan industri alat berat seperti traktor, lift, dan lain sebagainya. Nah, inilah bentuk investasi yang tujuannya nanti bisa menambah nilai keuntungan atau kalau dalam ekonomi mikro, nilai profitnya. Nah, oke, lanjut. Yang ketiga ada harga transfer. Harga transfer digunakan untuk memindahkan produk atau jasa antara pusat laba atau pusat investasi dalam suatu perusahaan. Harga transfer dapat digunakan untuk membebankan biaya dari produk yang dijual antara pusat laba, misalnya dalam hal aktivitas pemasaran. Harga transfer dapat digunakan untuk memisahkan kinerja biaya pemasaran terhadap biaya manufaktur. Nah, artinya apa? Harga transfer ketika perusahaan sudah melakukan pengeluaran biaya produksi, katakanlah misalnya saya ambil contoh industri otomotif. Nah, menghasilkan motor. Nah, biasanya kan motor kalau dalam brosur ada OTR-nya. Nah, OTR ini apa sih? Harga produksi. Dia belum menghitungkan berapa biaya besarnya distribusinya untuk mengirim barang tersebut ke konsumen. Lalu ngirim ke dealer-dealer berapa biayanya. Nah, ketika perusahaan sudah menghitungkan berapa biaya untuk distribusinya dan lain sebagainya, maka perusahaan bisa menetapkan berapa keuntungan harga per unit dari jenis motor yang dihasilkan. Nah, ini dia. Misalnya contoh OTR-nya 14 juta. Kenapa dijualnya kok nggak 14 juta atau 16 juta? Jadi 16 juta. Kenapa nggak 14 juta? Kalau 14 juta hanya biaya produksi. Nah, belum menghitung biaya-biaya yang telah dikeluarkan lain terhadap distribusi. Nggak mungkin motor bisa berjalan sendiri ke tangan konsumen, kan perlu untuk dihantarkan, perlu untuk distribusikan. Nah, ini biaya ini harus dihitung juga. Nah, supaya perusahaan bisa memperoleh berapa nilai pendapatan atau keuntungan yang diperoleh. Nah, oke, lanjut. Ada manfaat pusat laba. Perusahaan yang menggunakan pusat laba memiliki manfaat dan keunggulan seperti berikut. Yang pertama ada pusat laba mengharuskan disiplin atas identifikasi dan penyelesaian masalah. Hal ini memungkinkan adanya kesempatan untuk menilai kembali setiap kegiatan dan memeriksa kembali kebijakan. Oke, disiplin ini artinya apa? Disiplin ini maksudnya bahwa laba tersebut harus diperhatikan, dianalisis, dikaji. Nah, berapa besarnya nilai keuntungan perusahaan yang digunakan. Nah, yang nantinya digunakan untuk pengembangan nilai usaha. Sekaligus apabila terjadi hal yang tidak sesuai, katakanlah misalnya suatu kondisi yang tidak diharapkan, pandemi COVID-19 yang menyebabkan produksi itu semakin berkurang atau mengalami stagnan terhadap produksi, berarti kan keuntungan perusahaan menurun. Berarti supaya perusahaan itu bisa bertahan dari mana? Dari laba yang diperoleh dan didapat yang ditahan dari periode-periode yang sebelumnya. Nah, ini dia diperlukan sebagai identifikasi dan disiplin. Oke, selanjutnya
Yang kedua ada pusat laba menyediakan pengarahan ke semua tingkatan manajemen. Dan yang ketiga ada pusat laba meningkatkan koordinasi. Oke, sebentar. Dengan adanya pusat laba, maka bisa mengarahkan ke manajemen. Artinya apa? Manajemen bisa merencanakan langkah-langkah strategis apa yang perlu mereka putuskan untuk mengembangkan bisnisnya, baik di bagian produksi, di bagian pemasaran, di bagian sumber daya manusia, sampai di bagian keuangan. Nah, ini dia. Sekaligus, nanti perusahaan juga harus melakukan upaya penelitian dan pengembangan terhadap inovasi-inovasi produk yang mereka lakukan. Nah, untuk itu perlu untuk bisa bagaimana laba itu nantinya dimanfaatkan secara efektif untuk tingkatan manajemen dalam hal pengambilan keputusan dan strategi-strategi bisnis. Oke, lanjut. Yang keempat ada pusat laba meningkatkan koordinasi dalam organisasi, sehingga para manajer lebih cepat untuk mengambil keputusan yang semuanya untuk mencapai tujuan perusahaan. Artinya apa? Dengan adanya laba, perusahaan bisa melakukan koordinasi. Misalnya, dibuka laporan keuangan perusahaan periode tahun ini untung sekian. Nah, nanti akan koordinasi. Nah, bagian manajer dari tiap fungsi bisnis, baik pemasaran, keuangan, produksi, dan SDM, buat program kerjanya. Apa yang mereka akan putuskan dalam program kerja tersebut dengan adanya informasi yang disampaikan oleh direktur berupa laporan keuangan, sehingga nantinya para manajer bisa mendesain bagaimana upaya dalam meningkatkan setiap departemen atau unit bisnisnya. Seperti contoh di bagian produksi, nah nanti pengalokasian sekian, apa yang kamu bisa lakukan untuk meningkatkan nilai produk. Nah, di bagian pemasaran, apa yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan promosi terhadap peningkatan penjualan? Nah, di bagian SDM, apa yang bisa dilakukan nih di bagian SDM supaya dengan pembiayaan dan alokasi keuntungan perusahaan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan keahlian pekerjanya melalui program pelatihan atau training-training. Nah, ini yang nantinya dilakukan dalam bentuk koordinasi. Oke, lanjut. Yang kelima ada pusat laba menyediakan suatu cara untuk memperoleh ide dan kerja sama dari semua tingkatan manajemen. Oke, dengan adanya laba, Pak, perusahaan bisa menciptakan ide dalam hal menghasilkan inovasi. Nah, untuk apa? Meningkatkan nilai bisnis, menciptakan terobosan bisnis, dan menghasilkan pengembangan produk dan peningkatan nilai pelayanan. Nah, inilah tujuannya pusat laba menyediakan suatu cara untuk memperoleh ide. Nah, ide-ide tersebut nanti diperuntukkan untuk ini, untuk peningkatan nilai bisnis, terobosan, pengembangan produk, dan peningkatan pelayanan. Nah, oleh sebab itu ide tersebut harus didukung dengan biaya. Kalau ide tersebut tidak ada biaya, apa yang terjadi? Hanya sebatas konsep. Nah, itu dia. Tidak bisa diimplementasikan. Karena apa? Terbatas dengan biaya. Nah, oleh sebab itu perusahaan harus bisa ini nih. Pusat laba harus bisa menyediakan untuk memperoleh ide dan kerja dari semua tingkat. Nah, dalam bentuk ini contohnya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada bentuk pusat laba dan pusat investasi. Bentuk-bentuk pusat laba yaitu yang pertama ada kantor pusat perusahaan, yang kedua unit bisnis strategis, dan yang terakhir divisi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk pusat investasi. Yang pertama, Sebentar. Bahwa pusat laba itu bisa digunakan di unit bisnis. Contohnya, misalnya perusahaan Samsung, unit bisnisnya apa saja sih? Ada produk handphonenya, ada produk laptopnya, PC, ada berbagai produk elektronik entertainment termasuk TV, VCD, DVD, smart TV, dan lain sebagainya. Nanti dengan adanya laba yang diketahui perusahaan dan dikelola,
nanti akan dipergunakan untuk unit bisnis. Nah, contoh, mana yang bagian smartphone? Saya Pak. Nah, coba smartphone dengan keuntungan perusahaan sekian, apa yang bisa kamu lakukan untuk mengembangkan smartphone Samsung menjadi lebih baik supaya disukai oleh konsumen, kepuasan konsumen terjaga. Apa yang bisa kamu lakukan? Nah, dengan anggaran sekian. Nah, bikin program kerjanya. Nah, nanti akan dipresentasikan. Nah, di bagian laptop mana? Bagian PC apa? Iya Pak, saya manajernya. Nah, coba nanti perusahaan akan punya keuntungan sekian, alokasi dana sekian, berdasarkan presentasi, apa yang kamu bisa buat dalam hal pengembangan nilai laptop menjadi lebih baik, supaya bisa bersaing, memiliki daya unggul, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga untuk produk elektronik entertainment-nya. Seperti misalnya, produk entertainment mana? Saya Pak, manajernya. Apa yang bisa kamu buat? Nah, ini nanti perusahaan akan mengalokasikan keuntungan anggaran sekian dana. Apa terobosan-terobosan yang kamu bisa lakukan untuk mengembangkan unit bisnisnya agar setiap unit bisnisnya ini bisa memaksimalkan nilai keuntungan lagi. Nah, ini dia yang dimaksud dengan bentuk-bentuk pusat laba dari unit bisnis. Nah, dari divisi. Nah, seperti apa contohnya? Dari divisi.